Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, dalam pembelajaran BIPA kali ini, tingkatan C1 ya, unit 9. eh, Pertama-tama, saya akan membacakan tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah memahami struktur teks biografi tokoh terkenal. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi informasi penting dalam teks biografi. Yang ketiga, menulis biografi singkat tentang tokoh terkenal menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok tentang kehidupan dan kontribusi tokoh terkenal. Oke. Nah, lalu uh, terus apa sih pentingnya memahami teks biografi tokoh terkenal dan dalam pemahaman bahasa Indonesia? Pentingnya memahami teks biografi tokoh terkenal memiliki kepentingan yang signifikan bagi siswa BIPA bahasa Indonesia bagi penutur asing. Yang pertama adalah pengembangan keterampilan bahasa. Memahami teks biografi akan membantu siswa BIPA memperluas kosakata mereka dan mempelajari ekspresi dan frasa yang digunakan uh, dalam bahasa Indonesia. Membaca dan menganalisis teks biografi tokoh terkenal juga akan membantu mereka memahami struktur bahasa, tata bahasa, dan penggunaan kata yang benar. Terus yang kedua adalah peningkatan pemahaman budaya. Melalui biografi tokoh terkenal, siswa BIPA dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang budaya, sejarah, dan tradisi Indonesia. Mereka dapat mengenal tokoh-tokoh terkenal dari Indonesia dan memahami peran mereka dalam membentuk negara dan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, inspirasi dan pemodelan peran. Teks biografi tokoh terkenal dapat menjadi sumber inspirasi bagi siswa BIPA membaca tentang kehidupan dan prestasi tokoh-tokoh terkenal, dapat mendorong siswa untuk mengejar impian mereka sendiri dan mengatasi tantangan dalam kehidupan. Mereka juga dapat mempelajari nilai-nilai positif seperti keberanian, ketekunan, dan semangat dalam meraih tujuan. Yang keempat, peningkatan kemampuan membaca dan pemahaman. Membaca teks biografi akan membantu siswa BIPA meningkatkan kemampuan membaca dan pemahaman mereka. Dengan mempelajari teks biografi tokoh terkenal, mereka akan terbiasa dengan berbagai jenis teks, termasuk teks non-fiksi yang dapat membantu mereka meningkatkan kemampuan membaca dan memahami teks dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kelima, pengayaan pengetahuan umum. Mempelajari biografi tokoh terkenal juga akan membantu siswa BIPA memperluas pengetahuan umum mereka. Mereka akan belajar tentang berbagai bidang seperti seni, sastra, sains, olahraga, dan politik yang dapat meningkatkan pemahaman siswa BIPA tentang dunia di sekitar mereka. Nah, secara keseluruhan, memahami teks biografi tokoh terkenal penting bagi para siswa BIPA seperti kalian karena membantu mengembangkan keterampilan bahasa, pemahaman budaya, inspirasi, pemodelan peran, kemampuan membaca dan pemahaman, serta pengayaan pengetahuan umum gitu. Nah, nah terus biografi tokoh terkenal seringkali menceritakan tentang perjuangan dan rintangan yang dihadapi tokoh tersebut dalam mencapai tujuannya. Ini dapat menjadi sumber motivasi bagi siswa BIPA untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia atau dalam kehidupan mereka secara umum. Nah, seperti yang kalian lihat di PPT sekarang itu, ini merupakan tokoh terkenal di Indonesia, yaitu Soekarno. Soekarno itu merupakan presiden pertama di Indonesia dan merupakan proklamator kemerdekaan di Indonesia. Jadi beliau juga memiliki sejarah panjang mengenai uh, ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, yang pertama-tama saya pengen menguji kemahiran kalian mengenai beberapa tingkatan sebelumnya ya. Jadi menguji kemahiran kalian dalam membaca teks atau memahami teks. Jadi saya pengen kalian semua untuk membaca
PPT yang saya berikan, yaitu merupakan biografi dari Soekarno. Silakan dibaca, teman-teman. Yang baca satu-satu apa semuanya juga? Uh, mau bebarengan boleh, mau satu-satu juga boleh, bebas. Apa mau jadi perwakilan? Boleh. Perwakilan aja ya, Pak. Ya, boleh. Silakan siapa yang mau bersedia untuk membaca teks ini, dan nanti tolong yang lain ketika temannya membaca tolong disimak ya, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan gitu. Oke? Silakan siapa yang Baik, bersedia Pak. untuk Nabila nganggur Pak itu, Nabila. Nabila nih dari Turki ya, tolong dibaca. Tolong Halo Pak, ya. Anda nyimak nggak ya dari tadi? Tolong dibaca ini teks biografi dari Soekarno. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur, adalah seorang negarawan dan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal sebagai Presiden pertama Indonesia yang menjabat dari tahun 1945 hingga 1967. Benar ya, Pak? Iya betul. Oke, selanjutnya slide berikutnya. Ini dibaca juga ya Pak? Dibaca dong. Kan itu masih dalam ininya, masih dalam Tuh, satu kesatuan biografi tokoh terkenal, itu di atasnya ada tulisannya. Anda Nabila dari bolos kan? Turki. Saya lanjutkan ya, Pak. Iya boleh. Oke, lanjutkan silakan. Wulan dari Vietnam. Salah, Pak. Saya dari Jepang. Oh ya, maaf, maaf. Oke, oke. Silakan dilanjutkan. Soekarno dibesarkan dalam keluarga priai, yaitu keluarga bangsawan Jawa. Ia memiliki pendidikan tinggi di bidang arsitektur dari teknis Puge School atau sekarang Institut Teknologi Bandung. Selama studinya, ia terlibat dalam kegiatan politik dan nasionalisme yang menginspirasi untuk berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Soekarno menjadi tokoh penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Pada tahun 1927, ia bersama dengan Muhammad Hatta mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang menjadi salah satu organisasi politik terbesar pada masa itu. Ia juga terlibat dalam berbagai organisasi seperti Sarekat Islam Jong Java dan perhimpunan-perhimpunan nasionalis lainnya. Setelah Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia II, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia kemudian menjadi Presiden pertama Republik Indonesia dan memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda. Selanjutnya diteruskan oleh siapa? Vince dari mana? Thailand. Lanjutkan. Oke, terima kasih kesempatannya Bapak. Sekarang saya akan meneruskan. Pada tahun 1949,
Soekarno berhasil memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia melalui perjanjian Rumpan-Royjen dengan Belanda. Namun pada tahun 1950-an, hubungan Indonesia dengan Belanda memburuk dan akhirnya terjadi agresi militer Belanda II pada tahun 1955. Di dalam negeri, Soekarno menggagas ideologi politik yang dikenal sebagai Pancasila, yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia hingga saat ini. Ia juga mengusung konsep politik demokrasi terpimpin, yang menggabungkan demokrasi dengan kekuasaan eksekutif yang kuat. Pada tahun 1965, terjadi G30S PKI yang mengguncang Indonesia dan menjadi titik balik dalam kepemimpinan Soekarno. Setelah peristiwa tersebut, ia kehilangan dukungan dan kekuasaannya mulai melemah. Pada tahun 1967, Soeharto mengambil alih kekuasaan dalam suatu peristiwa yang dikenal sebagai Super Semar. Dan Soekarno secara resmi dicopot dari jabatan presiden. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta, Indonesia. Meskipun masa jabatannya sebagai presiden tidak selalu tanpa kontroversi, Soekarno tetap dihormati sebagai salah satu tokoh proklamator dan pahlawan nasional Indonesia yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan negara ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman telah membaca dan dalam teks biografi tokoh terkenal Insinyur Soekarno ya. Jadi saya akan memberikan waktu 2 menit, kebanyakan atau enggak ya, untuk mengidentifikasi informasi utama seperti latar belakang, pencapaian dan kontribusi Soekarno tersebut. Gitu. Nanti saya akan memberikan pertanyaan. Gitu. Oke? Waktu 1 menit, 2 menit cukup nggak buat kalian? Sangat Cukup. cukup, Pak. Oke, nanti silakan dianalisis atau diidentifikasi dari teks biografi tokoh terkenal tersebut. Oke. Ntar kalau udah siap bilang ya, kalau udah siap ya. Baik, Pak. Oke, udah siap semuanya? Siap, Pak. Ya, pertanyaan pertama, tolong Diana nanti tanggung jawab ya. Pertanyaan pertama untuk Diana, di manakah Soekarno, di mana dan kapan Soekarno lahir? Ini slide-nya nggak berubah, saya cuma baca yang ini, oke. Tolong yang lain ada yang bisa jawab? Yang lain tadi, teman-teman? Di Blitar, Jawa Timur, Pak. Kapan? Tanggal 6 Juni 1901. Oh, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Vinci. Coba nama kamu?
Vince, Pak, Vince. Vince Ayo, dari bapak Vince. saya. Oke, ya udah. Eh, di manakah Soekarno menempuh jalur pendidikan tinggi? Di Bandung, Pak. Apa itu? Di bidang arsitektur dari teknis Hook School. Gimana cara baca itu, Pak? Itu gimana cara bacanya, Pak? Dalam bahasa Belanda itu namanya Technische Hogeschool. Jadi Oh, ada kayak teknis ke Technische, Hook School. ya. Anda dari mana? Dari Vietnam. Thailand, Thailand, Pak, Technische, Thailand. ya. Jadi Sawadee Technische, Kap. gitu. Sekarang berubah nama menjadi apa itu? Menjadi Institut Teknologi Bandung. Kalau boleh, Bandung, Pak, Pak. kalau boleh tahu kenapa berubah namanya, Pak? Itu kenapa? Karena dulu ada masanya di mana uh, pemerintah Indonesia itu tidak mau apa ya uh, sesuatu yang berbau Belanda itu masih tertinggal di Indonesia gitu. Jadi kebanyakan hal-hal yang berbau penjajahan atau ini tuh sesuatu yang berbau dari luar negeri itu tidak mau ada di Indonesia lagi waktu itu. Gitulah. Jadi secara singkatnya begitu. Karena, nah, terus ini pertanyaan selanjutnya untuk Wulan. Iya, Pada Pak. kapan kapan Soekarno meninggal dunia? Ayo. Mana ya? Paling terakhir, paragraf terakhir ulan dari Jepang. Oh iya, Soekarno wafatnya tanggal 21 Juni 1970, Pak, di Jakarta, di Indonesia. Baik. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah ini pertanyaan terakhir ya. Jadi siapakah partner atau wakil dari wali? Wakil atau wali? Wakil. Oh ya, wakil atau wakil presiden atau partner dari seorang Soekarno. Siapa? Ada yang tahu? Muhammad Hatta, Muhammad Pak. Hatta. Ya, betul. Nah, dari selanjutnya kan setelah kalian membaca dan memahami beberapa teks biografi dari tokoh terkenal Soekarno, ya kan, saya akan menjelaskan teks biografi ini apa, memahami struktur teks biografi dalam. Jadi biografi merupakan sebuah tulisan yang membahas kehidupan seseorang. Biografi dapat diartikan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Biografi menceritakan kejadian hidup seseorang. Lewat biografi tersebut dapat ditemukan hubungan, keterangan dan arti dari sebuah tindakan tertentu atau sebuah misteri yang meliputi hidup seseorang dan juga merupakan sebuah penjelasan mengenai tindakan atau perilaku dalam hidupnya. Nah, biografi dapat bercerita mengenai kehidupan seseorang, tokoh penting atau terkenal maupun tidak terkenal. Biografi seringkali bercerita mengenal tokoh sejarah, tetapi tak jarang juga mengenal orang yang masih hidup. Banyak biografi sekarang ini yang ditulis secara kronologis. Biografi membutuhkan bahan-bahan utama serta bahan pendukung. Bahan utama dapat berupa benda-benda, misalnya buku harian, surat-surat, clipping koran, dan sebagainya. Bahan pendukung biasanya berupa biografi lain, buku referensi, sejarah yang memaparkan peranan orang dalam biografi tersebut, dan sebagainya. Biografi adalah satu kisah atau keterangan dari perjalanan kehidupan seseorang yang bersumber pada subjek rekaan atau kisah nyata. Nah, ciri-ciri dari teks biografi adalah yang pertama, biografi memiliki struktur yang terdiri dari orientasi, peristiwa atau masalah serta reontrasi. Jadi seperti yang kalian baca tadi, jadi ada permasalahannya atau peristiwa dari Soekarno ini. Gitu. Nah, yang kedua adalah biografi membuat berdasarkan informasi fakta serta disajikan dalam bentuk narasi gitu.
seperti yang tadi kalian baca, informasi atau biografi dari Soekarno itu merupakan fakta yang merupakan bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Terus yang kedua adalah faktualnya atau fakta berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam tokoh biografi tersebut. 4 hal yang harus dicermati dalam teks biografi yaitu yang pertama, hal yang menarik serta mengesankan yang ditampilkan dalam kehidupan tokoh yang diceritakan. Biasanya tuh dalam biografi biasanya yang di ini umumnya tokoh-tokoh terkenal tuh yang sejarah gitu dan atau public figure juga ada beberapa gitu. Kalau orang-orang biasa jarang ada dibuatkan teks biografi, jarang ada. Nah, kalau yang kedua, hal yang mengagumkan serta mengharukan yang muncul dalam kehidupan tokoh yang diceritakan gitu. Jadi seperti tadi gitu, jadi perjuangan atau peristiwa yang mengharukan yang dialami oleh Soekarno gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah hal yang dapat dicontoh atau diteladani dari kehidupan tokoh tersebut. Jadi ada banyak hal atau contoh-contoh yang bisa kita pelajari atau kita contoh gitu dari sosok Soekarno ini. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Mengenai kosakata atau beberapa kata-kata yang mungkin kalian tidak pahami. Silakan. Itu tadi Pak, saya baru dengar kata-kata proklamator. Itu apa Pak? Proklamator tuh seperti ini kayak apa ya? Sebenarnya kayak kalau dalam bahasa Inggris tuh frontman. Jadi kayak seorang yang ada di depan yang memperjuangkan itu. Jadi dalam suatu barisan tuh dia yang paling di depan gitu. Jadi memproklamatorkan proklamasi tersebut. Jadi semacam itu. Frontman kalau dalam bahasa sekarang tuh frontman. Gitu. Ada lagi yang lain? Kosakata. Cukup, Pak. Oke, saya tanya ya. Kalau cukup ya. Kalian tahu apa? Tadi kan ada beberapa kosakata yang mungkin saya rasa kalian belum tahu ya. Ada kosakata bangsawan. Kalian tahu apa itu bangsawan? Silakan. Halo. Bisa jawab? Kalau yang saya tahu, bangsawan itu golongan dari keturunan para raja-raja gitu nggak sih, Pak? Ya, betul. Salah satunya itu. Kalau mungkin dalam pemahaman kalian mungkin sama halnya kayak berdarah biru gitu. Jadi sesuatu keturunan dari seorang penting, keturunan dari tokoh penting atau biasanya tokoh masyarakat atau kayak raja-raja gitu. Betul. Dan terakhir perjuangan tahu perjuangan. Ada yang tahu perjuangan? Nggak tahu Pak. Yang terakhir? Ada yang tahu yang lain? Ada yang tahu? Silakan. Halo. Ini warga Bupanya yang mana ya? Tolong. Bagus. Yang tahu. Perjuangan apa? Apa itu perjuangan? Nggak tahu, Pak. Jadi perjuangan itu semacam kayak apa ya? Mengusahakan sesuatu atau berusaha melakukan satu seperti keinginan atau dan lain-lain. Nah, karena saya lihat ada beberapa dari kalian yang belum begitu mengerti mengenai teks biografi dan beberapa kosakata yang belum kalian pahami, gitu. Jadi saya pengen nanti di pertemuan berikutnya kalian membuat teks biografi singkat berdasarkan riwayat hidup kalian atau teman kalian yang menarik untuk menginspirasi orang lain. Jadi sekian dari pertemuan kita tingkatan C1 BIPA unit 9 mengenai biografi tokoh terkenal. Sampai jumpa di kemudian hari. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Apa gue nih?